Lini laptop Asus ROG yang pakai AMD Ryzen 6000 series udah resmi hadir nih. Ini salah satunya, Asus ROG Zephyrus G14 GA402 yang pakai prosesor AMD Ryzen 7 6800HS, GPU Radeon RX 6700S, RAM 16GB DDR5 dan storage SSD 512GB. Ada upgrade apa aja sih di Asus ROG Zephyrus G14 terbaru ini? Langsung aja kita bahas ya. Dari spesifikasinya, bisa dibilang laptop ini full AMD power ya. Mobile gaming AMD power machine dengan dukungan prosesor AMD Ryzen 7 6800HS dan GPU Radeon RX 6700S. Buat gamers atau content creator yang pengen punya laptop slim, ringan tapi powerful, udah jelas Asus ROG Zephyrus G14 ini adalah pilihan yang oke banget. Laptop ini udah bisa kalian dapetin di beberapa marketplace di Indonesia dengan harga 27 jutaan. Sebelum bahas performanya, saya mau bahas dulu desainnya ya. Seri Zephyrus emang udah jadi pilihan yang pas kalau urusan desain laptop gaming yang slim. Ketebalan laptop ini cuma 19,5 mm dengan bobot 1,7 kg aja. Buat laptop gaming yang powerful, jelas kalau laptop ini slim dan ringan. Saya lebih prefer warna putih kayak gini, karena laptopnya jadi kelihatan unik, stand out, tapi tetap kelihatan minimalis. Hampir keseluruhan bodinya berwarna putih, terkecuali di bagian bezel layarnya yang berwarna hitam, dan bagian intake udara di bawah punya aksen metal. Animatrix covernya masih jadi daya tarik tersendiri. Terlebih lagi, jumlah LED-nya ditingkatkan dan kita bahkan bisa menggunakan virtual pad sebagai animasi yang berjalan di LED animatrix-nya. Oh ya, virtual pad bukan cuma buat animatrix-nya, tapi kita juga bisa interaksi di layar laptop. Berasa punya temen aja pas nunggu game dimulai atau pas lagi bosen mau killing time. Bisa main beberapa game, nampilin info hardware usage, jalan-jalan dan banyak aktivitas fun lainnya dengan virtual pad-nya. Nah, laptop ini masih mengadopsi desain ergo lift. Jadi begitu dibuka, bagian belakang layar sedikit terangkat sehingga memberikan ruang intake udara lebih besar dan posisi keyboard saat mengetik jadi lebih nyaman. Engsel layarnya bisa dibentangkan hingga 180 derajat. Nah, keyboardnya menggunakan chiclet keyboard dengan satu zona lampu berwarna putih yang bisa diatur kecerahan warna dan mode lightingnya melalui software Armoury Crate. Tombol power terpisah dari area keyboard dengan tombol yang cukup besar. Yang unik, terdapat 4 tombol shortcut yang bisa diset sebagai tombol makro untuk lebih memaksimalkan experience gaming. Terdapat touchpad dengan ukuran yang cukup besar dan touchpadnya ini mendukung multi-gesture dengan sensitivitas yang cukup responsif. Terdapat audio jack combo USB Type-C yang mendukung DisplayPort dan power delivery charging, HDMI 2.0 dan power connector di bagian kirinya. Di bagian kanan terdapat USB Type-C 3.2 yang mendukung DisplayPort, 2 USB-A 3.2 dan gak ketinggalan terdapat micro SD slot untuk para content creator. Sayangnya bukan SD card ya. Lanjut ke bagian layar, Asus ROG Zephyrus G14 ini menggunakan layar ROG Nebula Display berukuran 14 inch. Layarnya ini mendukung resolusi hingga QHD+ dengan refresh rate tinggi 120Hz dan respon time 3 ms. Laptop ini juga cocok untuk content creator karena tingkat akurasi warnanya tinggi dan layarnya punya IPS level display dengan akurasi warna 100% DCI-P3, dukungan Dolby Vision, serta adanya pendant validated display. Untuk experience gaming dan multimedia di layarnya ini emang maksimal, terlebih lagi dengan dukungan Dolby Vision HDR dan Adaptive Sync. Untuk audionya dimaksimalkan dengan quad surround speaker dengan virtual 5.1.2 channel yang didukung Dolby Atmos audio. Di bagian atasnya terdapat 720p HD webcam yang juga dilengkapi dengan IR kamera untuk security login menggunakan Windows Hello Face Recognition. Terdapat juga 3D mic array untuk kalian yang sering conference call atau virtual meeting yang juga didukung dengan two-way AI noise cancellation. Dengan fitur ini diaktifkan, suara yang masuk ataupun yang kita dengarkan bisa lebih bersih dan minim noise. Nah, lanjut bahas performanya. Laptop ini menggunakan CPU Ryzen 7 6800HS dan GPU Radeon RX 6700S 8GB GDDR6 yang aktif saat berjalan di performance mode. Saat hybrid dan eco mode, GPU yang digunakan adalah Radeon Graphics 680M dengan share memory 512GB. Terdapat juga teknologi Max Switch yang bisa dengan cepat menyesuaikan penggunaan dari internal grafik dengan dedicated graphic untuk memaksimalkan performa dan daya tahan baterainya. CPU Ryzen 7 6000HS series ini menggunakan arsitektur Zen 3 Plus 6 nanometer. TDP dari prosesornya juga sangat rendah, jadi untuk konsumsi dayanya sangat irit meski performa yang dihasilkan bisa maksimal. Buat yang cari performa tinggi namun juga membutuhkan daya tahan baterai yang awet, pilih laptop yang punya prosesor Ryzen 6000HS series ini emang pilihan yang tepat.
Memori RAM-nya menggunakan dual channel memori 16GB DDR5 4800 MHz dan storage-nya menggunakan 512 GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD. Di sisi jaringan, laptop ini juga udah mendukung Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.2 terbaru sehingga jangkauan dan stabilitas jaringannya juga meningkat cukup signifikan. Dengan konfigurasi ini, aktivitas gaming dan video editing yang biasa saya jalankan sehari-hari bisa dijalankan dengan performa yang maksimal. Experience gamingnya smooth dan proses editing jadi jauh lebih cepat dan efisien. Nah, berikut adalah beberapa hasil tes benchmark menggunakan turbo mode di Asus ROG Zephyrus G14 ini. Dari hasil tes dengan 3D Mark, bisa kita simulasikan beberapa game seperti Apex Legends bisa berjalan di rata-rata FPS di atas 120. Atau main game-game yang cukup berat seperti RDR2 bisa berjalan di rata-rata di atas 30 fps. Untuk proses aktivitas kerja harian esensial, productivity, dan creativity, laptop ini juga menunjukkan performa yang tinggi saat dilakukan tes benchmark dengan PC Mark X. Laptop Asus ROG Zephyrus G14 ini juga bisa menjaga suhunya dengan baik. Teknologi cooling yang digunakan adalah ROG Intelligent Cooling dengan custom vapor chamber dan liquid metal cooling yang mendukung mode silent dengan kebisingan hingga 0 dB. Saat dilakukan benchmark dengan PC Mark di mode turbo, suhu GPU bisa dijaga di kisaran 60 derajat dan meningkat maksimal di 73 derajat saat proses rendering. Game-game yang saya mainkan seperti PUBG, CSGO, dan Dota 2 bisa berjalan dengan sangat lancar. Di game PUBG, saya set grafis ultra dengan render scale 120. Experience gamingnya masih terasa smooth dengan in-game FPS di kisaran 75 fps. Kalau pengen dapetin FPS yang lebih tinggi, kita bisa turunin setting grafis ke very high dengan render scale 100 aja. Dan untuk proses editing video untuk channel YouTube Gadget Empire juga bisa berjalan dengan smooth saat preview playback serta proses yang cepat saat rendering dan encoding videonya. Dari daya tahan baterainya, laptop ini menggunakan baterai 76 Wh dengan baterai 4 sel yang mendukung charger menggunakan AC adapter dengan output 240 Watt atau menggunakan power delivery Type-C charger dengan kapasitas 100 Watt. Namun untuk bisa mengaktifkan turbo mode dibutuhkan charger dengan kapasitas 240 Watt. Dengan charger USB Type-C 100 Watt, kita bisa melakukan pengisian daya hingga 50% hanya dalam waktu 30 menit aja. Overall, di harga 27 juta bagi saya ROG Zephyrus G14 yang ditenagai dengan prosesor AMD Ryzen 6000HS series ini adalah pilihan yang pas untuk gamer dan content creator yang membutuhkan laptop dengan performa maksimal, namun dengan daya tahan baterai yang awet juga. Desainnya unik dan laptop ini punya fitur yang lengkap untuk mendukung banyak kebutuhan bagi para gamers dan content creator. Nah, kalau menurut kalian gimana? Sepadankah Asus ROG Zephyrus G14 ini jika dibandingkan dengan harganya? Tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Nanti kita diskusi lebih lanjut mengenai laptop Asus ROG G14 ini. Kritik, saran, dan masukan untuk channel YouTube Gadget Empire juga masih saya tunggu di bawah. Akhir kata, saya Budi pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video review berikutnya.